ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد jamaah sholat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat keimanan. Dengan adanya kenikmatan tersebut, kita hari ini masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepada kita semuanya, memudahkan urusannya, meluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajat kebaikannya, memberikan keluarga dan keturunan yang saleh-saleh. Amin. Salam beserta salam kita sampaikan selalu kepada suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semua yang berhadir di sini telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suri tauladan kita, yaitu Nabi kita, dan telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kami mengingatkan kepada kita semua yang hadir di sini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan kita untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad." Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kebiasaan di masyarakat yang kadang kita kurang memahaminya dan kita kurang menyadarinya, yaitu kebiasaan kita memuji orang lain ataupun memuji diri kita sendiri. Memuji tidaklah dilarang, karena itu adalah sebuah fitrah. Ketika seseorang menyukai sesuatu, maka dia akan memuji sesuatu tersebut, baik benda ataupun manusia ataupun yang lain. Tetapi di dalam agama kita ada aturannya. Dalam memuji tidak boleh kemudian kita memuji berlebihan, dan saat memuji hendaknya kemudian dibarengi dengan kalimat-kalimat Allah ataupun dengan mendoakan orang yang dipuji tersebut agar Allah memberikan keberkahan dan kebaikan kepada orang yang kita puji tersebut. Pujian yang dilontarkan kepada orang lain ini akan bisa menyebabkan orang yang kita puji tersebut terkena aib. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf suatu saat dia mandi di sungai, melepaskan bajunya. Ketika ia melepaskan bajunya, terlihatlah oleh salah seorang sahabat namanya Amr bin Yasir. Beliau memuji kulit dari Sahal bin Hunayf tersebut, Amr bin Rabi. Beliau memuji kulit dari sahabat tersebut yang terlihat sangat putih, bersih, halus. Bahkan beliau memujinya, saya tidak pernah melihat kulit sehalus ini, seperti seorang perempuan yang dipingit. Seorang perempuan yang dipingit itu artinya tidak keluar dari rumah, kulitnya halus, bersih, putih, terawat. Ketika beliau memuji tersebut, kemudian Sahal bin Hunayf jatuh sakit. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah oleh para sahabat yang lain. Rasulullah sempat marah. Kemudian bertanya, kenapa
setidaknya hendaknya seseorang itu mendoakan kebaikan bagi orang lain atau mendoakan kebaikan bagi saudara. Kemudian sahabat menceritakan kejadian tersebut dan dipanggillah Amr bin Rabi tersebut. Kemudian Rasulullah memerintahkan Amr bin Rabi untuk membasuh tangannya sampai ke siku, kemudian membasuh kakinya sampai ke lutut, kemudian bekas air tersebut dimandikan dari arah belakang kepada Sahal bin Hunayf. Kemudian beliau sembuh. Dan ini merupakan terapi bagi orang yang terkena ain. Ain ini adalah rasa kekaguman seseorang yang diungkapkan kepada orang lain, sifatnya face to face, berhadap-hadapan, bukan kemudian berjauhan, tidak, tapi berhadapan. Ketika ada seseorang yang dia kagum terhadap orang lain, kemudian dia ungkapkan kekaguman tersebut dalam bentuk pujian dan orangnya ada di depan matanya, maka bisa saja kemudian pujian tersebut akan menyebabkan orang yang dipuji tersebut terkena ain, seperti halnya yang terjadi pada sahabat Sahal bin Hunayf tersebut. Dan ini sifatnya langsung, bukan kemudian berjarak. Setelah dipuji, kemudian beberapa saat akan terjadi reaksi pada orang tersebut, yaitu akan mengalami sakit ataupun gangguan. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian ini sepintas tidak ada kemudian rasa ataupun niat dari orang tersebut untuk menyakiti orang lain, karena tidak ada kemudian ada orang yang memuji orang lain dengan niat untuk menyakiti orang lain, tidak. Tapi biasanya adalah murni kekaguman seseorang yang diungkapkan kepada orang lain karena dia kagum terhadap orang tersebut. Dan ini kemudian bisa menyebabkan orang tersebut terkena sakit. Yang kedua, ada namanya hasad. Ya. Kalau ain adalah rasa kekaguman seseorang yang diungkapkan kepada orang lain, adapun hasad adalah rasa seseorang ketika dia tidak senang terhadap orang lain, atau kebencian seseorang ketika itu diungkapkan kepada orang lain. Sama prosesnya seperti halnya ain, dia harus berhadap-hadapan, bukan kemudian orangnya jauh kemudian kita puji kemudian sakit, tidak. Kalau seperti itu namanya sihir. Ya. Efek dari hasad sama seperti ain. Ya. Maka ketika ada seseorang memuji ataupun marah, jangan kemudian berlebihan. Hati-hati dengan ucapan yang kita ucapkan, baik itu dalam bentuk pujian ataupun dalam bentuk cacian. Maka tidak heran kalau kemudian ada orang-orang yang ucapannya tersebut terjadi pada orang yang diucapkannya tersebut. Ada seorang ayah mengatakan kepada anaknya, dasar kamu bodoh, goblok, bengak dan sebagainya, tolol. Akhirnya anaknya menjadi bodoh, bengak, tolol dan sebagainya. Berawal dari apa? Dari ucapan seorang ayah kepada anaknya. Bahayanya ain ataupun hasad, kalau itu terjadi, pujian tersebut ditujukan kepada kepintaran seseorang, maka otaknya bisa error. Kalau itu dilakukan terhadap seseorang yang mempunyai paras yang bagus dan lain sebagainya, maka kecantikan atau ketampanannya bisa bermasalah. Kalau itu pujian tersebut diberikan kepada keluarga yang harmonis dan lain sebagainya, maka rumah tangganya bisa bermasalah. Kalau kemudian diberikan atau pujian tersebut dilontarkan kepada suatu benda, benda itu bisa rusak. Kalau pujian tersebut dilakukan kepada misalnya tanaman atau tumbuhan, maka tanaman atau tumbuhan itu bisa kemudian gagal panen. Sebegitunya bahayanya akibat daripada ain ataupun hasad. Dan ini yang banyak tidak disadari adalah ain. Ketika seseorang memuji orang lain, ini akan bisa menyebabkan orang tersebut terkena sakit. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ciri-ciri dari orang yang terkena ain dan hasad? Ya, tadi bahwasanya
orang yang terkena ain dan hasad tersebut akan terjadi setelah adanya interaksi atau seseorang memuji orang lain atau seseorang memaki-maki orang lain kemudian terjadi. Itu bukan sihir, tapi pengaruh daripada ain ataupun hasad. Adapun ciri-cirinya diantaranya adalah orang yang terkena ain dan hasad akan suhu badannya tiba-tiba memanas. Panas bukan karena sakit demam yang dia sifatnya berjenjang, tapi dia secara tiba-tiba. Atau dia kemudian banyak keluar keringat, padahal cuacanya baik-baik saja, tapi keringatnya bercucuran. Atau wajahnya kemudian terlihat menguning, kemudian banyak muntah, ataupun susah tidur, ataupun kebanyakan tidur, ataupun kebanyakan menguap, ataupun terasa sakit di bagian antara kedua punggung bagian belakang, yaitu di bagian belikat, dan lain sebagainya, atau bahkan kemudian bisa menjadi penyakit atau sakit yang terjadi pada orang yang dipuji tersebut. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara menangani orang-orang yang terkena gangguan ain ataupun hasad ini? Seperti yang dijelaskan di dalam hadis, bahwa ketika Sahal bin Hunayf yang terkena pujian oleh Amr bin Rabi, yang dilakukan adalah Amr bin Rabi berwudu, membasuh tangan sampai pergelangan sikunya, kemudian membasuh kaki sampai ke lututnya, kemudian bekasnya tersebut dimandikan. Maka terapi untuk orang yang terkena ain dan hasad adalah mengambil bekas dari si pelempar ain ataupun hasad. Suatu saat ada seorang ibu datang ke kawan kami yang kebetulan sama-sama praktisi ruqyah, mengadukan anaknya tiba-tiba panas tinggi. Anaknya ini masih kecil, baik. Karena kawan kita itu sudah mengerti tentang ain dan hasad, lalu ditanya siapa yang selama ini sering memuji anak ibu. Tantenya, panggil tantenya. Kemudian tantenya dipanggil dan diceritakan akan bahayanya ain ketika itu dilakukan terhadap orang lain, yaitu memuji dengan tanpa dibarengi dengan kalimat Allah. Kemudian diperintahkan untuk berwudu, bekas wuduknya tersebut ditadahi dalam suatu tempat, kemudian dimandikan ke anak kecil tersebut dan alhamdulillah sembuh. Itu yang dilakukan apabila ada orang yang terkena ain ataupun hasad. Cara pertama yaitu mengambil bekas dari orang pelempar ain ataupun hasad jika memungkinkan. Cara yang kedua, jika tidak memungkinkan mengambil dari bekas si pelempar ain ataupun hasad, yaitu dengan cara diruqyah dengan niat untuk terapi ain ataupun hasad. Apabila memungkinkan diambil dari bekas si pelempar ain ataupun hasad, jika yang terjadi pada orang yang dipuji tersebut sakitnya adalah sakit fisik bagian luar, maka cukup dimandikan saja. Apabila kemudian sudah menyerang organ bagian dalam, selain juga dimandikan, juga bisa kemudian air tersebut digunakan untuk konsumsi minum. Lakukan itu beberapa hari sampai kemudian gangguan itu hilang. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang untuk diruqyah karena sebab ain. Berdasarkan hadis Nabi SAW, qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi SAW yaqulu ayyustaqwa min al-ain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Nabi SAW memerintahkan untuk meminta ruqyah ataupun perlindungan dari ain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana agar ujian kita itu tidak menyebabkan seseorang itu terkena ain? Atau apa yang harus kita lakukan jika ada orang memuji diri kita? Kalau kita akan memuji orang lain, maka barengi pujian tersebut dengan kalimat-kalimat Allah. Masya Allah cantiknya, Masya Allah gantengnya, Masya Allah pintarnya, Subhanallah, Allahu Akbar.
la haula wala quwata illa billah dan sebagainya, baru kemudian dibarengi dengan pujian. Ataupun kemudian mendoakan orang yang kita puji tersebut, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi kalian dengan kepintaran kalian dan lain sebagainya. Bukan kemudian langsung memujinya tanpa dibarengi kalimat Allah. Begitu pula ketika ada orang yang memuji diri kita dengan tanpa dibarengi kalimat Allah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan semudah-mudahan dengan hal tersebut akan terhindar dari bahayanya aib yang terjadi di antara kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa juga yang harus kita lakukan ketika seseorang tersebut akan memuji orang lain? Ya. Di antaranya biasakan untuk mendoakan orang lain agar orang tersebut mendapatkan kebaikan. Begitu pula dengan adanya hasad. Hasad itu berawal dari kebencian atau ketidaksukaan seseorang yang kemudian dilontarkan kepada orang lain. Maka terapinya adalah, salah satunya adalah yang pertama, perbanyak berzikir. Selanjutnya yaitu perbanyak bersyukur. Karena hasad, iri ataupun dengki itu berawal dari tidak adanya rasa syukur seseorang. Ketika orang tersebut ada rasa syukur, selalu bersyukur dengan apapun yang Allah berikan, tentu tidak akan ada namanya iri, hasad ataupun dengki pada dirinya. Maka perbanyaklah bersyukur seperti halnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila kalian bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan kebaikan atau kenikmatan tersebut kepada kalian. Wala in kafartum, jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat berat. Selain itu juga hendaknya kita banyak-banyak kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ketika kita keluar rumah, terkadang ada gangguan, terkadang ada cobaan, terkadang ada kecelakaan dan lain sebagainya. Maka banyak-banyaklah kita meminta pertolongan ataupun perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menganjurkan untuk membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitonir wahama wa min kulli ainin lam. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala setan dan binatang yang berbisa dan dari setiap pandangan mata yang jahat. Dan juga di dalam surat Al-Falaq disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, ketika seorang itu meminta perlindungan, bertawuz meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah meminta perlindungan dari orang-orang yang iri ataupun hasad apabila mereka iri ataupun hasad. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya khutbah yang singkat tadi memberikan pemahaman kepada kita semuanya, ketika nanti kita akan memuji orang lain, maka barengilah pujian tersebut dengan kalimat-kalimat Allah. Dan biasakan ketika kita ingin memuji orang lain, mendoakan orang tersebut dengan kebaikan-kebaikan agar Allah memberikan kebaikan kepadanya. Ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, itu sebenarnya kita sedang mendoakan diri sendiri kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, itu akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Pun demikian ketika kita mendoakan kebaikan orang lain, sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya ain dan hasad, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita agar tidak terjangkit penyakit hasad, iri, dengki, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membersihkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit hati yang ada, agar kita bisa merasakan hidup ini dengan penuh ketentraman, kedamaian, dan tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik di tengah masyarakat kita. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد